Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, berjejeranlah para ustadz, para polemikus dan umat muslim ingin menghujat Yesus kekristenan ketika mereka diberi ruang untuk masuk, bertanya dan membahas tentang kekristenan. Alhasil ketika mereka ditanya justru mereka liar kemana-mana. Lalu ketika diberi ayat pembanding dari Quran dan hadis, mereka mengamuk, nuduh, menghujat dan lain sebagainya. Teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana mereka gelagapan memberikan jawab. Malah mereka mencoba memberikan argumentasi liar terhadap apa yang ditanyakan terhadap Quran yang mereka miliki. Ini dia videonya, teman-teman. Tapi membelah bulan nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Oh, semua nggak ada saksi ya. Ya, ini kita dengar lagi, ulang, ini masih tambahan lagi. Saya, kalau diinginkan, saya hanya butuh waktu 2 menit. Kalau diinginkan, kamu inginkan nggak dia jelaskan 2 menit? Kali Nggak pengen. Enggak. Nggak pengen dan nggak butuh. Nggak pengen dan nggak butuh. Gitu. Sana. Oh, nggak pengen. Ya, sorry ya. Dan memang ternyata Irena juga tidak punya 2 menit itu. Dia cuma bilang doang. Berarti hoax juga. Dia cuma bilang, ternyata nggak ada. Untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwa menurut Bible sendiri, kitab Taurat yang ditulis di dalam Bible ternyata bukan firman Allah kepada Nabi Musa. Tunggu dulu. Jadi menurut Bible nih, jadi kitab Taurat yang ada dalam Bible bukan firman Allah bagi Musa. Makanya ada dia ngomong itu seakan-akan Alkitab menjelek-jelekan dirinya sendiri, kan lucu ya. Buat apa gitu? Masuk akal kayak begitu, nggak masuk akal. Di dalam Bible menyatakan bahwa Taurat Musa itu yang ada di dalam Bible itu bukan firman Allah. Loh, terus yang ada dalam Bible firman siapa dong? Kalau bukan firman Allah, bahkan dia sendiri yang menulis. Kalau di Alkitab mengatakan bahwa Taurat bukan firman Allah-nya dia, ya betul, memang bukan firmannya Allah dia. Tapi kalau firman Tuhan alam semesta, Allah Bapa, nah iya benar, ini adalah firman dari Sang Pencipta, Adonai Elohim. Itu. Setuju. Itu. Ya, sebenarnya pernyataan dia nggak ada yang salah sih, dan nggak ada yang sudi juga menerima hal sebaliknya kalau sampai ada klaim bahwa Alkitab itu firman Allah yang dibawa malaikat Jibril, itu lebih nggak sudi, nggak tega lah, nggak terima Kristen. Gitu. Emang beda. Betul. Setuju. Nggak sedih. Nah, itu masalahnya, bagaimana bisa ya? Nah, ini dalam Keluaran ya. Nah, ini sebentar. Ini apakah pernyataan Allah atau pernyataan Allah kepada Musa? Nih, lihat nih. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu. Nah, loh batu ini bicara tentang apa, Bu Iren? Loh batu ini bicara tentang hukum dan perintah yang telah dituliskan oleh Allah untuk diajarkan kepada mereka. Siapa tuh mereka? Bangsa Israel. Yang telah kutuliskan, siapa yang menulis? Ya Allah sendiri menulis. Ya. Nah, mungkin diajarkan kepada mereka. Bu Iren ini udah pikun gitu. Bu Iren harus ingat, kalau memang Bu Iren ini mantan Katolik yang tidak diakui dan sudah dibuang, ya, Bu Iren harus ingat bahwa Islam itu bukan acuan sebagai keimanan Kristen. Keimanan Kristen itu acuannya Alkitab. Melihat Alkitab harus dengan pengajaran atau kacamata Kristen. Kalau Ibu Iren yang mungkin udah pikun dan sudah terbuang dari Katolik ini menganggap bahwa Islam sebagai parameter untuk Kristen, itu namanya Ibu sudah mabok agama. Itu sudah salah kaprah. Iya. Halusinasi. Ya, halusinasi itu ngarep. Iya. Ingin sekali dianggap itu. Tidak. Anda tidak dianggap kok. Lagi pula Musa Arab sama Musa Yahudi beda, Pak. Bedanya di mana? Musa Yahudi dapat pewahyuan itu langsung dari Allah, tidak melalui Jibril, dan dia bisa melakukan mujizat. Bahkan dia menerima hukum Taurat itu di Gunung Sinai itu langsung ya. Iya. Beda. Musa Arab beda, dia nggak bisa melakukan itu. Makanya bingung kita. Jadi dia pernyataan dia tadi. Jadi di dalam Bible sendiri, Bible Anda sendiri menyatakan bahwa di dalam Bible itu mengatakan bahwa
Taurat Musa itu bukanlah firman Allah. Jelas-jelas Allahnya berbicara nih, Allah yang mana dulu nih? Dan Tuhan Musa menerima kedua loh hukum. Kamu tahu kan, Bu Iren, namanya loh hukum itu adalah namanya hukum Musa atau Taurat. Nah, itulah hukum Musa atau Taurat Musa. Ya, ini dia mendapatkan nih, Musa menerima kedua loh hukum. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia itu setelah ia yaitu Allah berbicara, dan Tuhan sendiri berbicara, dia itu firman bicara di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Wow, ditulis dengan jari, karena belum waktu itu kan belum ada pulpen ya, belum ada pulpen kan, ya pasti dengan jari. Kok tiba-tiba muncul gitu? Nah, kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berkuasa, bahwa hukum itu berasal dari Allah sendiri. Kok bisa dikatakan itu bukan firman Allah? Ini Allah yang berfirman loh nih, ini apa yang dikatakan berbicara itu berarti Allah yang berfirman nih. Yang ditulis lagi oleh dari Allah. Wah, keren kan? Keren kan? Nih, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Nah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh batu itu. Jadi Bu Ira nih harus belajar lagi. Mendingan makanya gitu Bu Ira nih sih kesana kemari. Akhirnya bingung sendiri kan. Kita coba lihat lagi kelanjutan dari pernyataan dia si Bu Ira. Bahaya nih Bu Iren nih, sebarang bicara. Kita tahu yang ditulis di dalam Bible. Kita ulang lagi. Ya Pak, bukan firman Allah kepada Nabi Musa. Firman Allah. Saya, kalau diinginkan, saya hanya butuh waktu 2 menit untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwa menurut Bible sendiri, kitab Taurat yang ditulis di dalam Bible, kitab Tauratnya itu dalam Bible. ternyata bukan firman Allah kepada Nabi Musa. Informasi itu saya dapat dari Bible sendiri. Informasi dapat dari Taurat yang ditulis di dalam Bible ternyata bukan firman Allah kepada Nabi Musa. Oke, ya sudah kalau begitu. Ya, kamu dapat pelajaran berharga tadi kan, teman-teman ya. Bu Iren, semoga besok-besok hati-hati aja, jangan sembarang bicara Bu Iren. Kita ulang lah, kita coba lagi yang lain nih. Ada lagi materi lain yang dia juga sampaikan seperti itu. Ya, pertanyaannya Nah, ini kita dengar lagi nih. Supaya kita sekalian kita bahas juga. Hukum malam ini naik arisan Bu Iren. Apalagi ada Malik di sini. Nanti Malik langsung kuliti aja, maksudnya dikuliti nih masalah gitu ya, jangan kulitnya kasihan. Udah keriput gitu ntar ngelupas sendiri. Ya. Ntar juga ngelupas sendiri. Oh. Banyak yang berkisah mengenai Nabi Ibrahim. Tentunya dengan hari raya Kurban ini ada kisah mengenai Nabi Ibrahim. Yang disebut Abraham. Ya, di sana disebut Abraham. Cuma kenapa di sana Idul Adha itu tidak dirayakan? Padahal ceritanya ada sama. Mungkin kalau Idul Fitri di sana nggak ada, kita ada. Ya, tapi kalau Idul Adha atau hari raya Kurban atau di sana bilang Kurban bakaran, itu kan ada. Itu kan semuanya jelas yang dimaksudkan kita sih ya. Itu kan domba. Itu kan semuanya jelas. Dan Idul Adha pun itu diatur jelas-jelas pula pelaksanaannya kapan gitu kan ya. Jadi pas mereka di Arafah gitu kan ya. Jadi ini kan sudah urut-urutan yang demikian mengatakan bahwa putra Nabi Adam alaihissalam itu ada 2 orang dan kemudian yang Kain dan Habil. Ya. Sebenarnya ya kalau kita lihat ya, ini Bu Iren ini kuat sekali dengan pembahasan Alkitab. Dia menghafal, dia tahu. Jadi dia sangat membantu kita untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang isi Alkitab. Ya cukup bagus ya cara dia menjelaskan. Sayang bahwa dia hanya sekedar menjelaskan, tapi dia tidak pernah memahami apa isinya. Nah ini yang dikatakan bahwa orang yang buta, jadi matanya belum dibuka tuh selaputnya, sehingga dia nggak tahu apa yang dia baca, apa yang dia ketahui, dia nggak tahu. Ya kita ulang yang menit kedua itu tadi. Menit 2. Sebenarnya sih sebenarnya dibilang susah juga enggak, dibilang Idul Adha. Ya, hari raya Kurban. Insyaallah. Mungkin kalau Idul Fitri di sana nggak Nah, ini. Nabi Ibrahim. Yang disebut Abraham. Ya, di sana disebut Abraham. Cuma kenapa di sana Idul Adha itu tidak dirayakan? Padahal ceritanya ada sama. Mungkin kalau Idul Fitri di sana nggak ada. Nah, kenapa itu ada tidak kerjakan? Ayo. Siapa bilang di mana di Yahudi atau Kristen itu tidak ada yang namanya Idul Fitri? Idul Fitri itu hari raya setelah berpuasa kan? Justru kalau di Yahudi itu ada puasa 40 hari. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 4 dia berpuasa sebelum memulai pelayanan. Ada puasanya. Justru yang ibadahnya banyak diskon, banyak potong-potong, itu mereka puasa 40 hari jadi 30 hari. Kan nggak niat, mending nggak usah puasa. Puasa kok dikurang-kurangin. Ibadah sehari 50 kali, nego 5 kali. Kok bisa begitu diskon terus? Belum Natal udah diskon aja ibadahnya. Enak ya? Kalau ibadah didiskonin, kalau ngambil istri dibanyakin.
Enak banget diskonnya aduh. Iya, 50 jadi 5. Kalau 4 jadi 13, jadi 16. Nah, gimana itu? Lebih Enak parah ya? daripada ibu-ibu kalau nawar harga cabai tuh. Iya, bener. Ibu-ibu di pasar nawar harga ya masih lebih mending lah. Ini nawar ibadah loh. 50 jadi 5, apa nggak kebangetan? Sisa 1%. Sisa 1%. Ya, aduh sedih amat. Jadi sebenarnya yang mereka maksud dengan Idul Adha, kita nggak tahu dari mana juntrungan. Tapi dia sempat menyinggung tadi masalah Ibrahim atau yang kita panggil sebagai Abraham ya. Saya percaya bahwa yang dia maksud dengan Ibrahim itu adalah Abraham yang ada dalam Alkitab kita. Tapi apakah dia mengerti bicara tentang kurbanot? Ya, ya di sini mereka mengatakan ya figur Abraham atau Ibrahim alaihissalam ya dalam ibadah kurban ini yang mereka peringati sebagai kurban. Kalau kita istilahkan kurbanot ya. Nah, itu mereka mengatakan dan tradisi Islam kisah Ibrahim diperingati tiap tahun pada hari Idul Adha ya. Dan pelaksanaan kurban itu dan pembagian daging sebagai pengingat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nah, ini yang mereka gunakan ya. Nah, kita sekarang melihat dari sudut pandang Yahudi. Nah, kurban, kalau mereka sebut Idul Kurban, kita Idul Adha, Idul Kurban kita, kurban ini maksud dalam bahasa Ibrani berarti pengorbanan atau kurbanot. Kurbanot itu bicara tentang kurban. Dalam bahasa Ibrani itu sudah dijamak. Nah, kurban ini dideskripsikan adalah perintah di dalam Taurat. Bicara tentang Taurat, tadi dia mengatakan bahwa Taurat itu tidak ada dalam Bible dan bukan merupakan firman Tuhan. Terus kalau bukan firman Tuhan, kenapa kalian melakukan Idul Adha? Sebenarnya apa tujuan Idul Adha? Ya, kalau kamu mengatakan bahwa ini bicara tentang Abraham, terus perintah untuk kurban, Idul Kurban itu ada dalam Taurat. Katanya Taurat bukan perintah Allah. Kok kalian kerjakan? Ayo, Bu Riren, coba jawab. Itu perintah Taurat. Tapi kenapa kamu kerjakan? Kurban kok dikerjakan, sementara kamu bilang bahwa Taurat Musa itu bukan perintah Allah. Nah, kalau bukan perintah Allah, itu kenapa dikerjakan? Atau kamu punya bahasa lain tentang Idul Adha? Nah, silakan. Justru Kristen itu merayakan kisah Abraham mengorbankan anaknya yang kemudian diganti oleh domba, ya kan? Oleh domba pengorbanan. Nah, itu semua dirayakan pada hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, gitu loh. Justru kita lebih memuliakan Abraham karena Ishak yang dikorbankan itu adalah bayang-bayang atau tipologi dari Kristus, gitu loh. Nah, kita merayakan itu, kita menghormati Abraham karena kemudian Abraham dilengkapi atau disempurnakan oleh kedatangan Kristus. Justru kita sangat memuliakan Abraham di dalam Kristus itu. Gitu loh. Sedangkan siapa ini? Irene dan umat sebelah, dasarnya apa kalian mengingat Abraham? Kalian lo gak diakui. Kan yang dikorbankan itu Ishak, kalian kan Bani Ismail. Ismail ngapain ngerayain? Kan kalian bukan yang dikorbankan, gitu loh. Kepedean amat sih. Apa mulu? Kalau nggak pansos nggak terkenal ya kalian. Lagi beda orang, Pak. Israel dengan Abraham beda. Bahkan di kitab mereka nggak ada informasi Ismail itu yang dikorbankan. Malahan ada ayat tongkat estafet Abraham itu diserahkan kepada Ishak dan Yakov. Bukan kepada Ismail, kasihan dia jadi remah. Gitu ya, sadar diri lah. Sadar diri lah. Nggak di Alkitab, dari kitab sendiri. Nggak ada kok. Iya. Tiba-tiba muncul, dia menolak yang namanya Taurat. Menolak namanya Taurat Musa, karena katanya itu bukan firman Allah. Kok sibuk-sibuk urus yang namanya Idul Adha kok gitu. Berarti itu sama, Bu lah. 80% isi Quran kan semuanya dari Taurat semua dia ngambil tuh. Berarti kitabnya dia juga apa dong? Dia menolak kitabnya sendiri sebenarnya itu. Isi Tauratnya 20%, Pak. 20% ngambil dari Alkitab, 20% ngambil dari pagan. Nah, 40% ngejelek-jelekin agama orang lain. Nah, itu. Jadi itu. Oh enggak, ini masih terbagi lagi nih. Nah, 40%, 40%, 15% ngejelek-jelekin agama orang lain. 25% turun ayat kawin dong. Oh, mungkin Bu Iren pengen kawin lagi, mungkin itu. Karena poligami dia. Ya, ini ya, dalam Taurat kurban itu digunakan itu binatang termasuk kerbau, domba, sapi atau kambing yang menjadi makanan sehari-hari oleh pemberi persembahannya. Nah, sebagian diberikan kepada kohanim atau kohen atau pendeta yaitu imam mereka, sebagian dibakar ke mezbah altar. Nah, jadi yang mana bagi-baginya? Nah, yang nggak tahu juga ya. Dan sebagian dibakar tuh. Kalian bakar nggak? Kalau nggak dibakar berarti yang mana namanya kurbanot? Itu harus dibakar. Dibakar kalau mereka nggak dibakar, mereka timbangannya malah dicurangin, jadi lebih berat. Iya, biasanya bagian nyembeli panitia itu makannya paling kenyang gitu.
Nah, tujuannya adalah apa? Persembahan perdamaian, persembahan korban bakaran. Nah, itu dilakukan oleh para imam di Bait Suci di Yerusalem, ya. Ya itu. Nah, di situ tujuannya apa? Waktu itu kejadian saat Allah itu menguji kesetiaan Abraham. Allah menyuruh Abraham untuk membawa anaknya, yaitu Ishak yang disebut sebagai anak tunggal. Ya sorry itu saya Irena, kalau kamu menyebut sebagai Ismail adalah anak sulung, tapi dia tidak disebut sebagai anak tunggal. Tapi Ishak disebut sebagai anak tunggal. Terus Ismail di mana? Di mana kedudukan Ismail? Ya itu urusan nantilah ya. Yang pasti anak tunggal dari Abraham yaitu Ishak. Karena diberitahu di situ, pergilah bawalah anakmu yang tunggal, nah, ke tanah Moria, ya, yang sangat kau kasihi pula gitu. Berarti kalau kita melihat itu, Ishak adalah anak tunggal dari bapaknya itu Abraham yang sangat dikasihi. Terus bagaimana dengan kalau kita mengatakan tipologi dari itu adalah kehadiran Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, ya adalah anak tunggal Allah yang sangat dikasihi. Wow, ya, mirip ya. Itulah ya, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran kepadaku. Nah ini korban bakaran. Terus kalau nggak ada yang dibakar, terus apa dong namanya? Bukan korban namanya itu. Bagi-bagi korban. Terima kasih, kita juga aku kadang-kadang sih terima teman-teman kirim, kadang enggak. Ya makanya harusnya kirim juga supaya aku juga tahu ya. Oke, jadi itu kita sudah mengatakan bahwa kamu mengatakan tidak ada, yaitu bukan firman Allah itu ya. Bukan firman Allah apa yang ada dalam Taurat dalam Bible itu Taurat Musa itu dalam Bible itu bukanlah firman Allah dan dibantahkan kan ternyata kalian memperingati Idul Kurban dan itu adalah perintah Allah pada Abraham ya. Oke. Kita lanjut lagi di ini masih sambung ya, kita dengar kembali. Jadi kalau mereka itu tak ada, ya. Tapi kalau Idul Adha atau hari raya kurban, atau misalnya bulan kurban bakaran, itu kan ada. Itu kan semuanya jelas yang dimasukkan kita sih ya. Itu kan domba, itu kan semuanya jelas. Dan Idul Adha pun itu diatur jelas pula pelaksanaannya kapan gitu kan ya. Jadi diatur satu orang naik haji kan, kambing dan domba atau apa gitu, sejenisnya. Terus kemudian yang satunya lagi si Kain mempersembahkan apa? Ini dua orang mukallaf nih, dua mukallaf yang sedang berdiskusi ini kayaknya mengenang masa lalu nih. Karena mereka sedang bercerita tentang kitab Kejadian, bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan. Kok kalian eman-eman gitu loh? Kok membahasnya Alkitab ya? Yang diuntungkan siapa ya? Kami diuntungkan karena kami, tanpa kami berbicara, kamu sudah berbicara. Oh ya teman-teman di live chat, yang mereka bahas ini adalah Alkitab loh. Keren kan? Bagaimana Alkitab itu begitu kerennya, populer, sampai mereka bukannya membahas Alkitab sendiri, tapi malah kitab orang lain. Keren nggak? Kayaknya kurang jual ya kitab dia. Pertama gini, kalau mereka bahas kitab mereka sendiri, membosankan, tidak menarik, dan tidak laku gitu. Kalau mereka bahas Abraham dari kitab mereka, kekurangan literasi, historikalnya minim historikal gitu loh. Gimana caranya orang ayatnya dari cerita Adam penciptaan tiba-tiba loncat ke Isa loncat ke Musa, tiba-tiba loncat lagi lebih jauh Abraham. Ini kan apa coba? Kitabnya lompat-lompat bikin pusing. Iya, saya tuh sampai heran. Saya sampai susah membedakan kitab mereka dengan monyet gitu karena sama-sama lompat. Jadi inilah pemikiran sebagian lah ibarat ini. Islam itu apa sama sih dengan Nabi? Ya bukan sama, kaliannya makan. Nah gitu, soalnya gitu. Agama Kristen akhirnya penyempurna lah nih ibaratnya. Benar nggak sih ini seperti itu nih? Oke, kasih lagi ayat. Ayat. Cari di dalam ayat. Setiap kali mencari pasti turun ayat. Tetangga. Ada nggak ayat yang menyatakan tentang fenomena alam semesta? Nah ini dia. Tidak ada yang sepertinya nih ya. Jelas nggak ada ya. Oh tidak ada. Ya ada fenomena alam semesta kayak gimana tuh? Fenomena alam semesta. Fenomena alam semesta. Ini dilanjut. Gimana? Maksudnya ada. Fenomena alam semesta? Iya lah. Erba itu bukannya itu fenomena alam semesta? Dia bilang mana ada katanya di laut itu ada api kecuali di Quran. Di Bible nggak ada. Dia nggak tahu bahwa itu namanya lautan api. Nah, ini udah ribuan kali ya fenomena alam itu terjadi perubahan alam atau yang dinamakan oleh dalam bahasa ilmu itu namanya bryozolia itu terjadi di Erba gitu. Makanya kalau kita lihat di dalam kejadian 7 ayat 11 itu kita katakan bahwa semua itu
pecah samudra-samudra. Itu bahkan di dalam Ayub dia dikatakan gunung dan laut-laut bergejolak. Gitu. Di saat air bah. Gitu. Jadi peta di zaman dulu sampai sekarang dengan zaman sekarang itu berbeda. Gitu. Di mana peta di zaman dulu itu adalah peta yang namanya peta Pangea gitu loh. Nah, gunung yang tertinggi yang masih aktif yaitu gunung berapi itu bukan gunung Kilimanjaro. Kilimanjaro itu kan di Afrika kan. Gunung tertinggi yang berapi itu adalah gunung Mauna Kea. Gitu. Mauna Kea. Iya. Ketikanya di Mauna Kea gitu. Mauna Kea. Iya. Oh, Mauna Kea gitu. Iya. Mauna Kea. Oh, Mauna Kea ya. Di Hawaii. Itu, yang meletus ke dalam itu ya. Ya, akibat pecahan dari itu ya, kejadian itu ya. dataran itu. Makanya Akibat kejadian Nuh itu ya, Batra Nuh ya. Akhirnya lari ke sini. ya makanya gunung ini itu adalah gunung tertinggi sebenarnya kalau dilihat dari atas permukaan laut. Gitu. Nah, hanya saja gunung ini 1 juta tahun. berada di bawah permukaan laut gitu. Makanya sebenarnya kalau dihitung dari atas permukaan laut itu sekitar 10.500 kilometer gitu. Itu masih Ya, fenomena. lebih most reference gitu kan. Most reference kan 8888 gitu kan. Ini 10.000 gitu. Nah makanya karena letaknya itu di bawah permukaan laut, maka tingginya itu sekitar 4.000 meter. Ya itu. Makanya apa? Gunung ini itu adalah gunung berapi. Gitu. Jadi ini yang bikin dataran-dataran itu terpisah. Gitu. Seperti itu, Bu. Makanya mengatakan bahwa tidak ada terjadinya fenomena alam. Air bah itu apa? Bukan itu fenomena alam atau fenomena gaib? Atau gimana? Nggak dengar ya, ini lucu nih. Ya. P1 boleh. Ya, nanti insya Allah ya. Satu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dasar laut, di situ ada api yang menyala. Iya, ada. Mana kita mengatakan itu di dasar laut? Aku komentar sebentar karena waktuku nggak banyak. Jadi ini Irene Handono ini mantan suster ini sudah membuka kedok Islam ya. Bahwa Islam itu kebohongan sejarah dan dongeng. Ya, Asamiriun itu hanya kaum Samaria atau As-Samiritan atau orang-orang Samaria. Ya, pada zaman Musa belum ada yang namanya orang Samaria, teman-teman. Ya. Samaria itu baru ada setelah kerajaan Salomo pecah jadi 2. Ya, yang utara mereka ikut namanya Yerobeam, ya, beribu kota di Samaria. Yang selatan kerajaan Israel, ya, ikut Rehabeam anak Daud beribu kota di Yerusalem. Ya, itulah baru ada orang-orang setelah dibuang di kerajaan utara karena berdosa, mereka dibuang dulu melakukan penyembahan berhala di kota Dan dan kota Betel. Jadi orang Samaria ini melakukan penyembahan anak lembu emas di 2 kota. Di kota Dan yang sebelah utara dan di kota Betel yang sebelah selatan. Karena Yerobeam nggak mau nanti rakyatnya itu setiap tahun 3 kali turun ke Yerusalem. Nanti mereka akan beralih hatinya mengikuti Rehabeam anaknya Daud ini. Jadi Quran ini salah sejarah, kitab tergoblok, ya. Hanya orang goblok, ya. Jangan lagi ada yang suster-suster masuk Islam. Saya prihatin loh. Irene Handono hamil di luar nikah ya, sehingga dia harus keluar, ya, dari kesusteran, dari biarawati karena hamil di luar nikah dengan seorang pastor, calon pastor, dua-duanya, ya. Kemudian berpisah, sekarang dia menjadi istri kedua, ya, daripada orang Muslim. Jadi jangan ada lagi orang-orang kayak Irene Handono begini, aduh prihatin, memalukan, ya. Masuk lagi ke dunia apologet, masuk lagi menjadi ustazah katanya, memfitnah Nabi Harun. Ya situ yang goblok, orang Samaria belum ada pada zaman Musa. Bagaimana mungkin orang Samaria di surat Toha itu bisa ketemu Musa, teman-teman? Hanya orang bodoh ya yang percaya Quran ya. Lalu mereka membuat cerita, oh Asamiri ini nama seseorang, nama seorang tokoh namanya Samiri katanya. Udah, Asamiriun jelas kalau Anda lihat, itulah kaum Samaria, perkumpulan bangsa, namanya bangsa Samaria. Ya, dan memang mereka membuat penyembuhan anak lembu emas, tapi bukan zaman Musa, goblok. Ya, anak lembu emas 700 tahun setelah Musa mati, goblok. Ya, ini yang Quran ini ya teman-teman ya. Aduh, saya prihatin loh, saya tuh baca banyak buku, nggak ada kitab sebodoh kitabnya Quran. Ya, benar, serius li, jujur li. Ya? Iya, nggak ada kitab sebodoh kitab Quran. Bayangin orang Samaria belum ada ditulis, orang Samaria bisa ngomong-ngomong sama Musa, coba bayangin.
Itu kalau nggak kita goblok kita apa? Tadi juga Daud tawa. tadi berjumpa dengan tadi juga diperlihatkan oleh si Pedo itu Daud berjumpa dengan Musa cakap-cakap. Iya. Coba perlihatkan lagi mana Daud berjumpa dengan Musa. Ini kita tergoblok. Bahkan dikatakan Daud yang menyuruh membunuh Isa al-Masih. Bahkan di surat 4 ayat 153 sampai 157 kalau Anda baca, orang Israel zaman Musa itu dipukul pakai bukit Tursina. Yaitu ada di dalam Legend of the Jews. Bukit Tursina itu mau dijatuhkan di atas orang Israel, tapi itu cuma bahasa perumpamaan, sebenarnya nggak bener-bener. Ya. Kemudian dikutuk jadi monyet dan kera, dan juga mati disambar petir gara-gara mereka membunuh banyak nabi termasuk Isa al-Masih, teman-teman. Dibunuh pada zaman Musa. Dan yang menyuruh membunuh adalah Daud, coba bayangin. Bukan kita bodoh, itu kita apa coba Quran nih. Aduh, teman-teman. Luar biasa. Aku coba cari ya. Itu tadi diperlihatkan sama si Duren tadi. Dia bilang, kenapa bisa Daud tiba-tiba nongol di tempatnya si Musa? Di mana? Di Taurat. Dia muncul di Taurat pula. Mana coba mana Daud? Mana sih si Duren? Mana dia? Aduh, di mana sih teman-teman tadi catat enggak? Teman-teman juga nih. Parah. Baru dikasih pelajaran sudah lupa. Pantesan kemarin ketika saya nanya pada jawabnya pada belepotan. Mana teman-teman ini? Mana sih? Jadi itu makanya kenapa sampai tiba-tiba muncul gini? Diperlihatkan tadi, kok bisa cakap-cakap dia dan dia cakap-cakap dan Allah, dan itu ada di dalam Taurat Musa. Aduh, parah. Saya jawab aja ya. Kita punya genealogi ya. Genealogi Yesus ditulis di Matius dan Lukas. Matius sampai Abraham, Lukas sampai Adam. Detailnya seperti ini, dari Adam. Ya. Kita punya ini informasi dari Alkitab ini semua nih. Terus turun, ini ada semua nih. Termasuk 12 suku ya. Nah, Reuben, Simeon, Levi, Yuda, Dan, Naftali, Gad, Dina, Aser, Isakar, Zebulon, ya, Yusuf atau Benyamin. Kemudian Musa itu turun kemana? Dari Levi, Musa, Simei, turun di sini, Jeto, Musa nih, Gerson, segala anaknya ini turun Miriam, ya. Terus kalau, caranya nih. Kemudian ini ya, yang ini nih. Terus ini, sebentar dulu. Aku tunjukkan sebentar ya, yang diminta tadi ya. Bentar. Iya. Oke. Ini Pak Sofi. Nih. Oh iya, itu Apa? Ini hadis atau apa? Iya. hadits. Haditsnya dia. Hadis Sunan An-Nasai 1329. Coba dibacakan. Sungguh kami mendapatkan dalam Taurat bahwa Nabi Daud, Nabiullah, semoga sholawat dan salam tercurah baginya. Apabila selesai sholat, dia mengucapkan, tapi di sini dikatakan nih dalam Taurat, ini Mbak. Oh ya, ini yang bicara di itu. Nih. Ada yang Nabi Daud. Itu. Oh iya, Nabi Daud itu. Iya, dalam Taurat bahwa Nabi Daud. Nabi Daud muncul dari Taurat. Nah, itu berapa tahun itu? Ribuan tahun ya? 500 tahun ya? Ya, kurang lebih 500 tahun lah, dikit-dikit lah lebih. Kita lanjut lagi nih tentang si Mbah. Sedikit saya lanjut. Silakan. Ya, jadi ya, itu bisa dari genealoginya kita bisa urutkan, dari tahun-tahunnya bisa kita urutkan. Ini genealogi ya. Dan tadi kita bicara yang dari mana Musa dengan Daud ketemu. Misalnya ini ya, ini Yehuda, ini Levi. Nah, Levi ini menurunkan para imam kan? Ya. Ini Musa nih. Daud di sini dari Yehuda. Yehuda turun jauh. Bedanya jauh, sekitar 400-500 tahun. Mana Daud ya? Nah ini, ini baru Daud nih. Berarti kan zaman tahun ini. Ya, zaman Daud kan berarti kan melewati hakim-hakim dulu itu. Hakim-hakim kan hakim ya. Baru raja, iya, hakim banyak itu. Baru kita masuk ya, raja-raja Israel. Kita bisa urutkan nih tahun-tahunnya nih, tanggal, ya, nama, kan terpecahnya kerajaan ya, Yehuda, Israel. Yehuda ini kerajaan Yehuda, ini kerajaan Israel. Sampai bisa kita urutkan tahun-tahunnya sebelum Masehi.
Ini informasinya Alkitabnya nih, satu raja-raja, dinastinya siapa, nama rajanya siapa. Ini tercatat semua teman-teman. Keren, Raja. kita keren. Iya, Sampai raja, sampai raja terakhir. Imam pun ada. Mulai dari ya Yakub, terus anaknya Lewi, suku Lewi. Yang pertama itu Kohat, Gerson, Merari. Dari sini turun Amram, Harun. Kenapa imam tuh nggak boleh sembarangan dari Lewi? Terus turun, makanya sampai itu ke kenapa Kayafas bisa jadi imam? Karena ada turutannya dia. Ini Kayafas nih, Kayafas, Imam Kayafas nih. Karena dia dari keturunan itu, nggak bisa Kayafas dari imam sembarangan dipilih. Terus dari imam Lewi. Ada Lewi ya? Iya nih, naik ke atas. Gitu. Iya gitulah. Daud, sampai Daud kita bisa urutkan kronologis Daud. Kelahiran Daud kapan? 1041 Masehi. Pengurapan Daud kapan? 1029 sebelum Masehi. Pengasingan Daud dan Saul kapan? Bisa kita urutkan. Total 40 tahun. Kajian ya. Penobatan Salomo dan kematian Daud. Sedih. Mulai kronologi Musa ada juga. Nah, gitulah. Mau sama ini ya. Tadi nambah lagi Pak. Bapak silakan Pak. Daud lahir 1041 sebelum Masehi. Musa lahir 1041. Musa lahir antara 1526 sampai 1406 sebelum Masehi. Iya kan? 1400 tahun sebelum Yesus. Ini kan Musa nih, lahir Musa nih. Dari informasi kisah para rasul. Nah, 1500 tahun sebelum Masehi kan? Iya. Kalau Daud kan 1000 sebelum seribuan. Iya. Daud tadi. Daud. Kalau sebelum Masehi berarti beda 500 antara Musa. Iya. Iya, Daud 100 tadi. tahun bedanya Daud sama Musa. Kelahiran Daud nih. Nah, tuh 1000 kan? Gitu. Oke lanjut, boleh. Nah ini biar aku nggak dianggap hoax ya. Tadi aku lihat di chat YouTube. Di keren tuh aku bohong. Ini loh. Tentang alam kepulauan Hawa adalah produk dari kekuatan bencana yang dilepaskan oleh air bah. Nah, ini yang dimaksud Mauna Kea. Gunung ini. Ini aku dapat dari answer Genesis. Ini bisa bahasa Inggris. Aku terjemah ke bahasa bahasa Indonesia. Bergerak melintasi ladang dan jalan yang melanda dan jauh dan Banawe akan gunung berapi aktif dan punah yang mencari bencana masa lalu. Ini Pulau barisan rapi di tengah Samudra Pasifik setelah Erba 3,5 mil di atas dasar laut sekitarnya ini asal usulnya itu di puncak gunung bawah laut. Jadinya apa? Letusan gunung. Ada letusan mulai menghasilkan lusinan pulau yang terbentang. Ini loh hasilnya, gambarnya ini. Ini data akurat gitu loh. Aku mengatakan bahwa bukan terjadinya tentang alam, terus fenomena alam, maksudnya apa? Gitu. Nah, alam apa dulu gitu. Buku ini many invaluable proof evidence for the Christian faith and the Morris signature collection. Nah ini baca di sini semua. Sini dikatakan siklus hidrologi ditemukan di Pengkhotbah Yesaya 55. Penguapan inti kondensasi ditemukan di Mazmur Yeremia Amsal. Waduk lautan ditemukan di Mazmur 33 ayat 7. Prinsip isotatis ditemukan di Yesaya 40 Mazmur. Bentuk bumi bulat ditemukan di Yesaya dan Mazmur. Rotasi bumi, gravitasi, erosi zaman es, number of star, variety of star, sirkulasi atmosfer,
mau biologi, peredaran darah, psikoterapi, mau keunikan manusia, sifat kimia daging, sifat kesehatan, ya kan? Nggak dibaca, nggak usah dibagiin materinya. Harus dijelaskan. Nggak dibaca. Disintegrasi atom, gelombang radio, konsep entropi, cahaya bergerak tidak statis, banyak loh di Ayub. Kemudian Jangan bintang, yang kayak begini, yang materi gampang aja kemarin kagak dibaca, yang gue bagiin. Dibaca, Bu. bintang-bintang nih, Tuhan menjadikan bintang hidup bintang kuburu, kalau kita baca di Ayub 9 ayat 9, sesuai bintang belantik Orion ada, bintang Kartika, Pleiades, dan gugusan bintang-bintang ruang selatan. Ayub 9 ayat 9 itu udah disebutkan, rasi-rasi bintang ini disebutkan. Ayub 38, 31,2, dua diantaranya dalam Amos 5 dan ayat 8, sekali lagi dalam Ayub 5 ayat 8. Kita buka ya. Rasi-rasi bintang pula disebut yang menjadikan bintang hidup, bintang belantik, bintang Kartika, dan gugusan bintang-bintang ruang selatan. Udah ditulis di Ayub. Dan itu ada semua. Astronomi menemukan itu. Belantik itu Orion. Tab Utara. Itu bukan. Terus Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik. Emang ada itu zaman itu ada astronomi? Secanggih sekarang? keren ya. Bukan. Tidak ada galaksi bintang bulat. Kalau di Ayub, di Alkitab kita ditulis ikatan bintang ya, atau rasi bintang. Tapi kalau di Quran, bintang ini buat ngelempar si jin. Jadi jin itu suka ngintip-ngintip, suka curi-curi dengar dari sorga. Terus sama si Allah, si setan ini atau si jin ini dilempar pakai bintang berekor, bintang berapi. Dikejar pakai bintang. Cuman kadang-kadang si jin ini suka ngumpet di dalam hidung para muslim. Jadi muslim itu kalau pagi-pagi dia berwudu itu harus hidungnya dibersihkan, karena setan itu suka sekali ngumpet di lubang hidung para muslim, teman-teman. Aduh, kasihan banget dengarnya tuh. Ini pembentukan janin. Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 10 ayat 11, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Sesuai kan? Perjanjian baru ada bukti medis kematian Yesus yang ditusuk keluar air dan itu keluar air dan darah, itu namanya pericardial effusion. Sudah diteliti, yang ditulis Yohanes, keluar air dan darah. Penyebabnya adalah tekanan pada otot dan diafragma yang membuat dada berada dalam posisi menarik nafas untuk mengeluarkan nafas. Cardiac arrest, ya, pericardial effusion namanya. Jadi keluar cairan itu semacam plasma dan darah. Udah diteliti. Makanya penerima Nobel ya nggak salah ya, 65% Kristen. Ini kan datanya. Nih, 65,4% penerima dia Nobel Kristen. Yahudi 1,1%. Iya dong. Tepuk tangan. Iya. Nobel Prize winner Putin 19. Kitabnya aja udah keren begitu isinya. Muslim menemukan obat kuat, jangan salah loh, penting juga. Visun. Penemu gravitasi Isaac Newton. Saya memiliki keyakinan yang mendalam terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai firman Allah. Bahkan Albert Einstein yang tadinya mengkritik, apakah Anda menerima Yesus sebagai tokoh sejarah? Ini jawaban Albert Einstein, tentu saja tidak seseorang pun yang dapat membaca Injil tanpa merasakan kehadiran Yesus. Wow. Tapi kan kenapa nggak digabung ya perjanjian lama, baru dan Quran? C.S. Lewis, Blaise Pascal, Profesor Lemaitre, pendorong militernya Francis Bacon, René Descartes, Galileo, Isaac Newton, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Pascal. Ngeri. Pastel. Malik bicara Malik, ngeri kan lihatnya Malik. Malik ngeri lihat itu. Orang Kristen gitu Malik, 65%. Baik. Lah, buat apa? Jadi penemu Nobel banyak-banyak. Ujung-ujungnya kita tuh ke surga. Surga itu ngapain? Dia lendir. Jadi bener obat kuat itu lebih penting karena training di surga, di bumi. Di surga kita langsung sikat. Di bumi kata Pak Dhani nggak penting penemuan-penemuan itu, bagi muslim nggak penting. Yang penting obat kuat, yang penting di surga bisa memecah 72 perawan-perawan berbuah dada montok. Aduh, parah. Artinya roh itu kali sudah menjadi gimana berpikir nafsu lagi. Lanjut lagi ya, Takia ya. Lanjut lagi Takia. Iya. Tidak ada nih. Iya, kan? Iya. Terus katanya Jipa dikasih makanan. Nah, itu dia. Berarti hanya ada covernya saja nih ya. Terus misalnya lagi Umi menyatakan, Nah, jiplak. Mereka tuh dikatakan mereka tuh suka jiplak. satu boleh. Tapi Iren Handoro ini goblok ya, orang Samaria bisa ketemu Musa itu goblok. Bahkan mengatakan pembunuhan karakter Nabi Harun. Aduh, Harun itu bukan Nabi Oon. Pada zaman Musa Harun itu apa, teman-teman?
Imam besar. Aduh, Iren Handono, kamu sekolah di mana sih? Saya prihatin nih, kayaknya perlu diperbaiki ya kelas-kelas apologetika bagi teman-teman Katolik maupun Kristen. Masa Harun dibilang nabi? Orang imam besar gadol kohan. Oh, dia memakai baju efod. Aduh, coba tanya sama David nih. Pada zaman itu nabi, Bu, Salomo. Iya, pada zaman Musa itu Harun masih disebut nabi si David. Gimana nih, lulusan sekolah mana nih? Ada menjenabi. Aku aja sampai garu-garu kepala, Mbak. Harun itu imam besar, Oon. Imam besar. Aduh, goblok ya kalian mungkin benar-benar dibodohi loh. Luar biasa loh kalian loh. Ya? Sama Iren ya. Seandainya kalau pinter kan nggak mungkin dia pindah. Kan pasti belajarnya kuat kan. Kitabnya. Iya benar juga ya, kalau pinter nggak mungkin dia jadi muslim ya. Masa Nggak bayi mungkin. tercipta. Jadi Iren ini ketika membuat bayi memang dia keluar air mani dari tulang dadanya. Dia tulang dada. Dia tulang juga. Oke. Kita dengar lagi nih, Takia. Di dasar laut, ya, di dasar laut, di situ ada api yang menyala. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dasar laut, ya, di dasar laut, di situ ada api yang menyala. Iya. Bukan di dasar laut ada api yang menyala, tapi itulah lautan api yang menyala-nyala, siap menerkap, siap nyungsep kekal. Nah, itu apa? Itu fenomena, bukan fenomena, itu kenyataan nanti akan terjadi. Enggak, jadi mereka itu karena Quran ini nggak punya nubuatan. Teman-teman harus tahu ya. Nanti kalau kita bicara mengenai profesi atau nubuatan, Quran itu nggak punya nubuatan, teman-teman. Padahal salah satu bukti kitab itu berasal dari Tuhan adalah nubuatan yang digenapi. Karena Quran ini nggak punya nubuatan, mereka mengatakan, oh Quran itu sudah menubuatkan akan adanya gunung-gunung berapi dan gunung-gunung yang dilubangi katanya. Mau gunung-gunung berapi, gunung-gunung berlubang, bahkan Quran mengklaim nanti akan ada kebun binatang, sidik jari dan percetakan. Hello, nubuatan di Alkitab kita itu bukan tentang kebun binatang, sidik jari, percetakan, gunung perawan, gunung berlubang. Nubuatan di Alkitab itu baca 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12 apa? Nubuatan itu untuk keselamatan jiwa. Ketika saya membaca kitab suci, saya nggak butuh adanya nubuatan mengenai gunung-gunung perawan atau berlubang. Kalau saya mau bicara gunung pergunungan, saya baca buku biologi, betul nggak? Iya, banyak gunung perempuan, gunung nona. Nubuatan itu untuk keselamatan jiwa kita. Hello. Dia nggak pusing selamat kali itu. Maka saya nggak butuh akan mereka mengatakan ya, pada saat binatang dikumpulkan katanya itu adalah nubuatan mengenai akan adanya kebun binatang sebenarnya. Itu cocokologi. Sebenarnya kalau kita baca tafsir dari ayat yang di dalam air ada api itu, tafsirnya neraka. Jadi dalam inti bumi itu neraka dalam masuk Quran. Sama juga kayak ayat Al-Quran. Bahkan tafsirnya tuh, kok kenapa Iren bisa bilang ada gunung-gunung berapi? Juga kayak ayat Al-Quran kan dua air bertemu. Itu dicocokologikan dua warna air yang bertemu itu di mana itu kan ada. Padahal tafsirnya itu dua air bertemu maksudnya dari sungai ke lautan gitu. Kalau sekarang kan dari comberan. Nah, kalau sekarang dari comberan ke lautan, itu maksudnya tafsirnya gitu. Dalam Quran. Itu nggak terlalu banyak baca-baca sih ya. Suratnya itu kan, oh ini ya, ya, tidak bercampur. Surat Ar-Rahman, laut yang terpisah. Laut yang terpisah. Apa ini maksudnya? Itu cocomologi. Mereka mengatakan ada air laut yang tawar dan ada air laut yang asin dan bertemu. Padahal di tengah-tengah itu ada daratan yang memisahkan, ada tembok daratan. Tapi itu yang dicocok-cocokin sama laut yang warnanya dua itu ketemu tuh di mana itu? Dua laut, ini menjelaskan fenomena alam ya. Nah, keterpisahan dua lautan berdampingan, ya kan, itu fenomena alam ini yang mereka dapat. Di bumi apa sih maksudnya? Oh, tengok. Tafsirnya aja, tafsir surah Ar-Rahman ayat berapa itu? Ntar ada. Ini Ar-Rahman 19 ya? Iya, tafsirnya aja. Tapi paling dasar adalah klaim bulan terbelah. Nah, itu klaim yang luar biasa. Ini fenomena dua yang tidak menyatu. Ya, ada dulu. Ini penjelasan Al-Quran. Nah, ini yang mereka anggap fenomena nih. Salah satu tanda diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Ya, ayat kauniyah. Ini ya Bu Yusuf ya. Dimaksud dua lautan asin dan tawar. Pada ini tawar itu payau. Jadi dari payau itu kalau sungai payau, jadi payau itu sebagai tempat antara laut air dengan air tawar dan air laut. Jadi itu payau, jadi dia air payau itu, jadi dia agak sedikit ke dalam-dalam terus makin keluar itu makin asin. Gak masalah sih, tempat aku juga gitu. Ada air tawarnya, ada air asinnya, mencakup laut dan samudra. Yang tawar mencakup berbagai sungai. Ya iya, karena nanti bertemu, pasti ada muaranya. Sungai dengan air laut kan nanti bertemu. Ya itu maksudnya dianggap fenomena.
Padahal biasa aja kali, memang dicipta seperti itu. Karena kalau laut semua, kalau air semuanya asin, kita minum pakai apa? Gitu kan? Nggak mungkin laut kita mau sampai kapan? Jangan sampai kayak seperti si Gak Bener. Si Gak Bener kan bilang masukkan masukkan apa sih? Itu kalau tafsir Ibnu Katsir Ar-Rahman ayat 19, di sini dijelaskan nih. Aku baca ya tafsirnya. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Nah, Ibnu Abbas RA mengatakan bahwa makna wal taqiyani ialah membiarkan keduanya mengalir. Menurut Ibnu Zaid, Allah telah mencegah keduanya membaur dengan menjadikan pemisah yang menghalangi kedua air. Asin dan tawar membaur menjadi satu. Dan yang dimaksud dua lautan ialah air asin dan air tawar. Air tawar, air yang terdapat di sungai-sungai yang ada di antara manusia. Pembahasan mengenainya telah kami sebutkan di dalam tafsir Al-Furqan. Gitu. Jadi air tawarnya itu sungai, bukan dua laut, ada dua laut bertemu gitu. Nah, kalau sekarang kan jatuhnya comberan. Nah, itu comberan ke lautan gitu. Comberan mulut. Hancur-hancur. Ada yang bilang begini. Iya. Tidak ada nih. Ya ada kan? Iya. Terus katanya jiplak mana? Di Bible nggak menyatakan gitu, Bible nggak urus yang depan gitu, perintilan gitu, itu terjadi begitu saja tanpa harus dimasukkan di dalam kitab, coy. Itu udah tahu, penciptaan udah dijadikan seperti itu, dipisahkan daratan lautan. Nah, kemudian lautan dibagi lagi, air asin dan air tawar. Emang Saya laut. Di situ ada api yang menyala. Iya, ada. Mana kita tetangga yang bilang begini? nggak ada. Kita mau membahas tentang lautan api yang nyala-nyala. Di situ terdapat nggak ada. Meniti jembatan Siratal Mustaqim juga nggak ada di dalam Alkitab. Terus bayi tercipta dari tulang belakang, tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita juga nggak ada, Irin Hadono. Kasian banget lu, Cina goblok. Ada orang Cina masuk Muslim si Irin goblok. Parah. Ada orang Cina mau jadi istri kedua loh, bayangin. Parah. Di Iran ya. Lucu kan gitu ya. Tidak ada. Ya emang kelihatannya kalau orang itu jadi mukallaf itu jadi kayak ongol gitu ya. Kasihan dia bingung mau ngapain gitu. Makin ongol. Ya kan? Iya. Terus katanya jiplak mana? Nah, itu dia. Berarti hanya ada covernya saja ya, Mi, ya. Terus misalnya lagi Umi menyatakan. Katanya covernya aja yang jiplak. Isinya enggak. Niatlah ke langit. Nah, ini Bahwa gunung-gunung pun bergerak seperti bergeraknya awan. yeah. Ayo. Sampai hari ini kan? Gunung bergerak seperti geraknya awan. How come? Kecuali terbantung ke laut itu kata firman. Dan kalau gunung sampai berjalan, enggak kali. Kalau gunung berjalan hancurlah rumah kita semua. Kalau gunung jalan kayak jalannya awan. Mungkin di antara manusia yang hidup sampai hari ini saya lagi, mungkin masih banyak yang mengatakan mana mungkin di dalam dasar laut ada api. Iya. Api. Oh, nggak sadar. Ada api di dasar laut sekarang nggak ada, tapi nanti akan ada. Kalau dasar laut sekarang nggak ada kecuali Lapindo. Karena di dalam bawah tanah itu ada sumber mineral. Itu benar. Tapi kalau dalam laut itu ada api, nggak ada kecuali lautan api nanti yang menyala-nyala. Nah itu yang membakar. Tolong nggak mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Ayo cepat kamu balik. Kalau enggak kamu masuk tuh nyungsep di dalam lautan api. Loh, terus di dalamnya laut itu air gitu. Iya, sangat kontradiktif ya, Lam, ya. Kalau pakai akal manusia. Manusia yang hidup sampai hari ini saya lagi, mungkin masih banyak yang mengatakan mana mungkin di dalam dasar laut ada api. Iya. Api gitu loh, terus di dalamnya laut itu air gitu. Iya, sangat kontradiktif ya, Lam, ya. Kalau pakai akal manusia. Ya kan? Ada air mati dan air hidup terbelah menjadi dua. Terus air mati dan air hidup. Ada nggak air mati dan air hidup terbelah jadi dua? Ini caranya agak kacau deh. Aduh. Bener-bener. Belepotan ngomongnya. Si Iren ini nggak sadar ya. Itu lautan api itu sudah ntar itu kamu dapat lautan api itu udah. Ya, kalau dibilang nanti dikatakan bahwa satu lembar rambut dibelah 7. Bayangin satu lembar rambut dibelah 7 kamu jalan itu di bawahnya sudah itu dia udah. Itu lautan api terminalnya itu udah. Nggak bakalan lewat kan? Pasti mendatangin kan itu lautan api. Udah itu makanya. Ayo. Coba. Oh, bohong itu. Gitu kan? Iya, tapi ternyata ilmu pengetahuan membuktikan. Jadi kembali lagi malah ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran ayat Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu benar. Apanya yang benar? Lautan api belum ada. Terus kedua apa tadi? Air terbagi dua. Iya benar. Dia makin kesini itu air payau namanya. Disitulah orang turun di kehidupan supaya orang bisa minum dari air itu. Mereka mencari air tawar di situ karena nggak bisa minum kalau air asin nggak bisa. Emang harus gitu, itu bukan fenomena. Kalau itu Bu, kalau air ledeng itu ada nggak ya di kitabnya benar? Air ledeng.
Itu yang dipakai anu, karena itu kan yang dipakai untuk zam. Ya kan, air zam-zam kan nanti dari situ, dari laut, terus kemudian mereka itu kan difilter kan, jadilah air. Nah itu muncul lagi istilah pedo. Iya memang itu kan dari air laut yang kemudian di kanu, itu kan proyek kan. Itu kan proyek luar negeri, proyek Amerika. Khalifah Malik, gue nanya lu ya, di Alkitab, matahari terbenam di mana? Lu jangan jawab di luar Alkitab ya. Hah? Matahari terbenam di mana? Terbenam di terbit dari timur, terbenam di barat. Ya bagus lah. Gue bicara. Berarti masih sehat. Ada yang terbenam di ini kan? Kalau pakai kitab sebelah terbenam di lumpur hitam. Mataharinya. Iya. Itu matahari terbenam di lumpur hitam. Kena Lapindo. Oh iya, Lapindo dekat rumahnya situ. Matedo pasti punya anu ini, punya jurus-jurus baru lagi nih mereka datang. Kalau itu dong, bukain dong 52 surah 52 kan. Saya kebetulan tadi dengar. Surah 52. Quran ya? Iya, Al-Quran ya. Quran kemarin. Asyura ya. Iya. Nih, apa nih? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu dan kurung Muhammad, ruh dalam kurung Al-Quran dengan perintah kami. Ayat 6, sebentar, ayat 6. 52 ayat 6. Oh, 52 ayat 6. Atur. Ayat 6. Ini kadang-kadang suka diplesetin nih, saya juga bingung kenapa suka diplesetin. Sebentar ya. Oh, hilang. Buka di sini aja nih. Saya ketik ya. Atur ayat 5 ya. 5 ya. Buka di situ. Ayat berapa? Ini udah nih. Ayat 6. Atur nomor 6. Ini agak aneh. Demi lautan yang penuh gelombang. Ini ya. Coba lihat teks aslinya. Cek aslinya. Di mana cek asli? Itu bukannya di Quran.com aja. Sudah ketik tuh Quran.com aja, Pak. Oh, Qurano.com ya. Kita cek. Qurano.com. Yang ada api kan? Betul. Di dalam lautan ada api. Iya, dalam lautan ada api. Iya. Ya udah, itu emang banyak. Api yang gelombang, api ke anu, dalam lautan ada api yang gelombang. Kadang-kadang kan mereka suka terjemahannya kan cuma di pengatur. Ya, artinya gini, mungkin sekali waktu kita perlu melihat isinya, ya jungkir balik itu dari A ke Z, pindah ke M, kayak tadi kan, Daud ada di itu kan, Daud ada di mana lagi tempatnya si Taurat, lucu kan, bicara kepada kami. Asal sebenarnya nih ya, hanya yang tadi udah di itu apa? Buka itu tadi Quran itu. Saya buka aja. Bentar. Oh, ya buka dong. Oh, nggak terlalu familiar. Soalnya anu pusing sendiri lihat. Bentar. Oh, ini 52 ya. 52. Gue dulu ya sedikit ya. Sambil cari ulangan 32 ayat 22. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya. Dia ada juga lah. Alkitab udah mengatakan demikian. Dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hatikan Tuhan, karena hembusan nafas dari ujungnya. Ya ada lah di Alkitab. Alkitab mencatat kan. Dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati paling bawah. Ada. Siapa bilang Alkitab nggak ada? Ada lah. Jadi atur ayat 6 itu sebenarnya itu cuma dalam laut bidik, tidak ada kata ada api di dalam laut, tidak ada kata api. Mereka suka apa sih mempelajari terjemahan. Mereka selalu bilang kan, oh di dalam lautan ada api seperti yang tertulis. Ya ayatnya nggak mungkin sih yang lain. Kenapa? Karena di Meksiko di mana memang ada kayak api gitu keluar dari dalam laut. Itu ada udah ketemu juga kan. Nah sebenarnya ayat ini dicerita tentang kiamat.
Air ini bercerita tentang kiamat. Kalau kita lihat nih ya, Kasir, dari laut yang di dalam tanah ada api. Ini kan plesetan daripada Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir. Nah, ini adalah yang ada di bawah arsy. Jadi apinya itu berasal dari bawah arsy. Di bawah arsy. Jadi tentang kiamat. Iya, arsy itu tempat duduknya. Tempat duduknya si ini. Nah, tempat duduknya di bawah api, emang di neraka atau duduk di atas? Ya, si kami duduk di atasnya, di bawahnya lautan api. Di atasnya neraka dong itu. Jadi itu tentang nanti ya hari kiamat. Jadi kadang-kadang mereka suka memplesetkan supaya mencocok logikan, itu doang sih. Jadi kalau mereka contoh Big Bang mah sebenarnya nggak ada, cuma mereka cocok logi aja Big Bang. Banyak juga tentang yang wah sains sesuai dengan sains segala macam, padahal mah enggak. Atur ayat 6 itu berbunyi hanya dan laut mendidih. Lautan bergelombang, bukan ruang api. Aduh, Iren. Mereka bacanya di mana? Mereka bacanya di tafsiran. Lalu mereka membaca tafsiran. Kelihatan nggak tafsiran? Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Ini hanya kata tafsiran. Mereka selalu menerjemahkan dengan kata-kata tafsiran. Tapi itu kan kelak dengan kata api. Oh, itu kelak dari kiamat. Betul. Emang atur ayat ini yang selalu dibawa mereka, ya kan? Itu bercerita tentang kiamat. Contoh, membelah bulan itu bercerita tentang kiamat. Bukan tentang masa pada saat itu enggak. Kenapa mereka itu logika? Bukan baginda yang belah bulan, bukan gini. Soalnya di dalam hadis ada dikatakan membelah bulan. Membelah bulan itu 2 kali. Hadis bilang 2 kali, satu di Mekah, satu di Madinah. Kejadiannya 2 kali. Nah sekarang kalau kita pakai logika, masa iya dalam satu malam bisa terbelah 2 kali? Karena di Gembok ada berapa bulan? Ada 2 bulan. Atau bulannya ketika dibelah, nyambung lagi, dibelah lagi. Kan nggak seperti itu. Dicocok logikan lah sama mereka ketika membelah bulan. Padahal membelah bulan kalau kita baca ayat seterusnya itu bercerita tentang kiamat. Iya, gimana caranya tuh? Kalau membelah bulan itu sekarang tafsiran sekarang itu, aduh. Itu kan lautan laut kan itu. Iya, ini kalau membelah bulan beda ini lagi, beda ayat lagi, beda versi lagi bagi mereka. Tidak pernah ada kejadian membelah bulan. Membelah bulan itu kalau menurut hadis saja 2 kali terjadinya. Bagaimana bisa bulan terbelah 2 kali? Bulan terbelah. Jadi kalau dikatakan mereka punya mukjizat segala macam, nggak ada sih, ditolak semua. Jadi ini lautan api itu sebenarnya neraka gitu maksudnya? Iya, dia ada di bawah arsy. Oh, dikirain lautan asmara ini. lautan api di Bandung. Jadi gini, mereka kadang-kadang kan suka mengutip sedikit tuh. Paling sering kalau menuju kita paling sering. Mereka kalau kita dialog gitu, dia selalu membawa apa? Membunuh 1 orang bagaikan membunuh 1000 orang di dalam Islam. Sebenarnya itu bukan hanya tentang syariat Islam, itu tentang syariat Israel. Jadi mereka potong beberapa bait, dipotong lalu diambil sesuka hati mereka aja untuk istilahnya yang bagus-bagus. Contoh ya, kemarin baru gue diundang nih sama bukan itu sih, kebetulan masuklah ke TikTok kita, ketemu sama si Waki bicara apa yang Rasul kasih terima, apa yang Rasul ini tidak terima. Langsung di situ kan dia bilang tentang hadis tentang otoritas. Kalau kita baca itu bukan tentang hadis, itu bukan tentang otoritas, itu bicara tentang lapasan perang. Ya, jadi dipenggal sama dia satu ayat dipenggal setengah dicap sama dia, diklaim sama dia, itu adalah otoritas, itu adalah buat kesahihan hadis, bahwa hadis itu harus di. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar. Teman-teman boleh memberikan komentar. Apa respon teman-teman mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Suma terhadap pembahasan yang dikupas saat berhadapan dengan apologetik Kristen? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pede sekali dia berkata bahwa untuk mengetahui Bible atau Alkitab maka kita harus bertanya kepada Ustadz Zuma. Maka pertanyaan selanjutnya, siapa dia? Apa kredibilitasnya dia? Bukan siapa-siapa, dia Muslim. Dia bukan orang yang percaya kepada Alkitab, yang menghina dan memaki Alkitab dan Yesus Kristus dan kekristenan dia. Lalu mengapa dia begitu pede berkata bahwa orang Kristen mesti bertanya kepada Ustadz Zuma? Ini kan kekeliruan berpikir. Saya tidak tahu kok bisa ada orang seperti ini yang begitu pede, sekalipun yang disampaikan itu semuanya keliru. Sekali berbicara maka ada banyak yang keliru. Nah yang seterusnya teman-teman,
Dia begitu pede berkata bahwa dialah yang paling ahli, karena orang-orang Kristen bahkan apologetik Kristen itu apologet itu dicetuskan oleh Paulus terlebih dahulu. Ini satu pernyataan yang sebenarnya kurang baca atau gimana gitu ya. Kayaknya mereka ini sangat benci kali dengan Rasul Paulus, tanpa mereka tidak ngerti bahwa Rasul Paulus itu rasul yang terpilih, rasul yang memiliki moral yang lebih bagus ya, kalau kita jelaskan lebih lanjut bahkan dibandingkan yang lain begitu ya. Kita bisa teliti itu dengan baik. Kalau kita mau melihat, kayaknya benci sekali merasa bahwa Pauluslah yang membawa ajaran agama Kristen atau Kristen itu sendiri. Ini kan satu pemikiran yang sangat kuno atau tidak memiliki bacaan yang bagus ya. Oke, mungkin dia bisa baca Alkitab ya, dia bisa baca karena Alkitab itu diterjemahkan di dalam bahasa setempat, suku, dan bahasa semua agama gitu, semua bahasa. Tapi bukan berarti ketika kau membaca Alkitab dan mengartikannya itu seperti yang kau mengartikan Al-Quran ya, tidak seperti itu. Alkitab itu dia punya cara menafsirkan, mengartikannya itu dengan berdasarkan teks konteks yang tidak bisa dilepaskan, lalu harus teliti gitu ya. Dan kali ini saya melihat Ustadz Zuma ini kayak anak TK atau anak yang lagi praktek begitu ya, diajarkan satu persatu oleh apologetik Kristen ini, dan gampang sekali menalarnya apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini. Tidak perlu masuk ke dalam bahasa Yunaninya, kalaupun masuk memang kata-kata itu ada, tapi bukan ditujukan kepada rasul-rasul, bukan ditujukan kepada Petrus dan Yohanes. Coba perhatikan, coba belajar SPOK yang baik, coba belajar tata bahasa yang baik Zuma sebelum bicara panjang lebar tentang Alkitab orang lain. Jadinya kan ketahuan bahwa kebodohan yang kamu pertontonkan. SPOK aja yang nggak beres, apalagi mengartikan satu kalimat ya. Kamu dengan pede berkata apologet dicetuskan oleh Paulus, enggak lah. Kita bisa melihat itu secara praktis. Yesus juga berapologet dengan orang-orang yang menentangnya pada zaman itu. Lalu itu ditiru para rasul sebelum Paulus. Terus kenapa kamu begitu pede mengatakan itu pas Paulus dan Paulus? Itu kan kurang bacaanmu, kurang teliti gitu ya. Ya, lalu kamu mengarang bebas gitu. Lalu apa ya namanya ya? Kurang pada tempatnya lah gitu ya cara bicaranya. Nah, kita masuk kepada pokok pentingnya. Apologet itu ya seperti yang dikatakan oleh apologet Kristen tadi, bahwa sebenarnya bukan hanya para rasul, tapi juga Yesus melaksanakan apologet praktis kepada orang-orang yang menyalahpahami, bahkan para ahli Taurat. Ketika dia datang dan menjelaskan tentang hukum-hukum Musa dan kedatangannya seperti apa, dia sedang berapologetika dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pada zaman itu sangat membenci Yesus. Nah, hal itu ditiru oleh para rasul, mempertahankan iman, membela iman, bukan membela Tuhan, karena kita tidak membela Tuhan. Mereka berapologetika, dan khusus yang dibuka oleh apologetik Kristen itu tentang Petrus dan Yohanes yang berapologetik dengan mahkamah agama. Perhatikan yang mengatakan perkataan yang disematkan oleh Ustadz Zuma terhadap Yohanes dan Petrus itu adalah orang-orang mahkamah agama. Mereka mengetahui mereka itu tidak terpelajar. Catat baik-baik, mereka melihat bahwa orang ini tidak terpelajar menurut mereka, karena waktu itu mereka seorang nelayan. Jadi bagi mereka yang mereka tidak terpelajar. Ternyata ketika mereka berargumentasi, mereka menjelaskan tentang Injil, mereka menjelaskan tentang Kristus, Allah, mereka itu cerdas, terpelajar gitu. Nah, makanya kata yang digunakan tidak disematkan kepada para rasul atau Yohanes dan juga Petrus, tapi itu ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang pada zaman itu kepada mereka, tetapi bukan mereka yang seperti itu ya. Itu maka mereka timbul satu kata, terheranlah mereka. Loh, misalnya gini, oh menurut saya dia ini kan tidak sekolah, dia ini kan tidak pernah lulus kuliah, tidak ngaku-ngaku, tapi kok pintar sekali ya. Itu heran, itu maksudnya, itu bahasa sederhananya. Kalau cuma nggak ngerti berarti kelasnya itu di bawah TK gitu ya. Mungkin ya paslah sanawiyah atau sekelas orang yang sedang belajar apa yang namanya ikro atau apa gitu ya. Itu mungkin yang cocok kepada Ustadz Zuma. Jadi di hadapan orang yang terpelajar pada zaman itu, mahkamah agama, oh mereka ini kan nelayan, tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang Allah. Tapi kok luar biasa pengertian mereka. Nah, itulah kalau orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pengertian mereka dan hikmat mereka jauh melampaui orang yang belajar. Itu cuma masa itu jangan paham. Jadi kata-kata yang kamu ingin sematkan itu kepada Petrus dan juga kepada Yohanes itu sebenarnya tidak cocok, karena yang mengatakan itu
mahkamah agama pada zaman itu, ternyata mereka pintar gitu loh. Kamu ini gimana sih? Katanya ustadz, bukan ustadz ya, katanya dia bukan ustadz tapi kristologi, entah dari mana itu. Ya biasalah, menipu, membohongi banyak orang dengan cara besar suara. Hari ini kamu tidak perlu lagi melakukan itu. Oke, teman-teman, tidak capek-capek kita meluruskan para pendangan-pendangan mereka ini yang mengatakan diri apologet tapi juga berpolemik selalu. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.